Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iyaullah Maulana dengan NIM 19321117 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat untuk tugas dari PKD 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid. Di sana ada beberapa orang yang sedang tertawa. Beliau lantas bersabda, "Sungguh, jika kalian banyak mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian, ia tentu akan membuat kalian tidak sempat melakukan apa yang sedang kulihat saat ini. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat kematian, penghancur segala kenikmatan. Sebab setiap hari kubur berkata, aku adalah rumah perantauan, rumah kesendirian, rumah yang penuh debu, rumah bagi cacing-cacing." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis yang baru saja kita simak memberi peringatan kepada setiap kita agar tidak lupa tentang kematian. Kita harus sadar bahwa pada suatu waktu kita semua akan dipanggil menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun kecuali pasti sudah tercatat ajalnya, sudah ditentukan kapan, di mana, dan dalam keadaan seperti apa seseorang akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Kematian adalah sebaik-baik pengingat yang mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Dengan kematian, selesai sudah seluruh rangkaian amal yang bisa kita kerjakan. Dengan kematian, maka yang tersisa adalah penyesalan. Mengapa dulu kita begitu? Mengapa dulu tidak begini? Dengan kematian, tertutup semua kesempatan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Sejumlah cara bisa kita upayakan agar kita selalu ingat mati. Pertama, mengetahui dan menghayati dalil-dalil kematian. Dalam Al-Quran, tertera banyak keterangan tentang kematian. Dalil pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila hilal jannata wa qad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Surat Al-Imran ayat 185. Dalil kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Surat Al-A'raf ayat 134. Dalil ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waja'at sakratul mauti ilhaq dalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Surat Qaf ayat 19. Dengan menghayati ayat-ayat kematian akan membuat kita ingat bahwa kematian sewaktu-waktu bisa datang tanpa beruluk pamit terlebih dahulu. Selain itu, membuat kita berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Sebab nyaman dan tidaknya kehidupan kita di akhirat kelak tergantung dari bagaimana kita mengisi kehidupan di dunia yang fana ini. Kaum jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, merawat orang yang wafat. Sering kita jumpai bendera tanda kematian dikibarkan sebagai tanda ada yang baru saja wafat. Entah itu tetangga, teman, atau salah satu dari keluarga kita. Pada suatu hari, bendera kematian akan dikibarkan untuk menandai bahwa kitalah yang mendapat giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa Ibrahim Az-Zayyat setiap kali melihat jenazah yang dibawa dan mereka mengasihani jenazah yang telah lewat tersebut, maka dia mengatakan kepada mereka, hendaknya kalian menyayangi dan mengasihi diri kalian sendiri. Itu lebih baik daripada yang kalian lakukan ini. Karena setiap jenazah, mereka telah melewati 3 keadaan. Yang pertama, dia telah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia telah merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan yang ketiga, dia telah aman dari su'ul khotimah. Oleh karena itu, dengan bertakziah, kita menjadi semakin yakin bahwa kematian memang sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar.
Dengan bertakziah, kita sedang mendapat nasihat dari orang yang mati agar kita menyiapkan diri sebelum ajal datang kepada diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa'il mauti wa'idan wa kaf'il yakini ginan wa kafa'il ibadatil suqol." Cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Hadis riwayat Al-Qudai. Ketiga, melakukan ziarah kubur. Saat kita berziarah, kita tengah berlatih menjaga kesadaran bahwa kita juga akan dikubur seperti orang yang kita ziarahi. Ingat mati dengan berziarah tercermin dari doa ziarah kubur yang disunahkan untuk kita baca, yaitu Assalamualaikum ya ahli kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafun wa nahnu ba'ash. Semoga keselamatan tetap atas kamu, wahai penghuni kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu orang-orang yang mendahului kami, dan kami akan menyusul. Kaum jamaah salat Jumat rahimakumullah. Diceritakan ada seseorang lelaki masuk kota Basrah dan bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adam, "Ya Syekh, di mana ada kampung?" Syekh Ibrahim Adam menjawab, "Berjalanlah ke depan." Maka dia pun berjalan ke depan dan bertanya, "Di mana ada kampung ya Syekh?" Beliau menjawab, "Berjalanlah ke depan." Lalu orang itu sampai di kuburan seraya berkata, "Ya Syekh, di mana ada kampung?" Syekh menjawab, "Sekarang kamu telah sampai di kampung." Orang itu berkata, "Tapi saya sampai di kuburan." Syekh Ibrahim berkata, "Inilah kampung." Orang itu berkata, "Bagaimana bisa begitu?" Ibrahim bin Adam berkata, "Karena orang-orang yang ada di sana akan datang semuanya ke sini dan tidak seorang pun yang ada di sini akan kembali ke sana." Inilah sejumlah cara untuk ingat mati. Kita baca ayat-ayat pengingat kematian sembari kita renungi kandungannya. Kita lakukan takziah dan ziarah kubur agar kita tidak lupa dengan yang namanya kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dammin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna aqsami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasi'a aw a'ta'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama halamtahu alam lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna wala taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.